Hebohkan media Bahrain. Membludaknya supporter timnas Indonesia kawal keberangkatan skuad Garuda menuju ke Bahrain. Takut sebelum bertanding, Erick Thohir beri tamparan keras ke Federasi Sepak Bola Cina. Usai sebut timnas Indonesia melanggar regulasi terkait naturalisasi Marcel Gers dan juga Eliano. Kabar terkait cedera Martin Paes, benarkah akan absen selama 1 bulan? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Supporter timnas Indonesia melepas kepergian skuad Garuda untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, hari ini 5 Oktober 2024, skuad Garuda akan berangkat menuju ke Bahrain untuk menghadapi timnas Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 mendatang. 27 pemain timnas yang dipanggil oleh Sintayong dipastikan diangkut semua menuju ke Bahrain, terkecuali pemain Elbrod yang akan segera menyusul skuad Garuda. Sementara para pemain yang bermain di BRI Liga 1 telah berkumpul dan kini bersiap menuju ke Bandara Jakarta. Seperti biasa, pelepasan pemain timnas ke Bahrain ini akan diselimuti dengan dukungan dan juga pengawalan dilakukan oleh para supporter timnas Indonesia. Para supporter ini berharap skuad Garuda bisa meraih poin terbaik saat menghadapi Bahrain dan juga Cina. Aksi pengawalan yang dilakukan oleh supporter timnas ini ternyata menjadi buah bibir dari media Bahrain. Media Bahrain mengklaim euforia serta semangat skuad Garuda sudah dikobarkan sejak keberangkatan mereka menuju ke Bahrain. Media Bahrain juga menyoroti banyaknya supporter timnas Indonesia yang mengawal perjalanan skuad Garuda menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Suntikan motivasi dari para supporter Garuda ini dikabarkan media Bahrain menjadi alarm untuk timnas Bahrain agar lebih berhati-hati saat menjamu timnas Indonesia pada tanggal 10 Oktober mendatang. PSSI telah mengumumkan sebanyak 27 pemain untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain dan juga Cina pada tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober 2024. Dari deretan nama-nama tersebut terdapat nama 2 pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Marcel Gers dan juga Eliano Reinders. Bahkan keduanya berpeluang untuk dimainkan di pertandingan melawan Bahrain dan juga Cina. Namun Federasi Sepak Bola Cina atau CFA disebut akan melaporkan ke AFC jika timnas Indonesia memainkan Marcel Gers dan juga Eliano saat skuad Garuda tandang ke markas timnas Cina pada Selasa 15 Oktober mendatang. Lantas ancaman CFA ini menjadi sorotan warganet di tanah air. Seperti video yang telah kita bahas kemarin pagi, informasi itu dikeluarkan media asal Cina 163.com menyebut proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Marcel Gers dan Eliano tidak sesuai regulasi. Lantas, apakah benar proses naturalisasi Marcel Gers dan Eliano tidak sesuai prosedur? Proses naturalisasi Marcel Gers dan Eliano telah mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain tersebut telah disetujui Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden. Persetujuan keduanya mendapatkan warga negara Indonesia. Upacara pengambilan sumpah warga negara Indonesia Marcel Gers dan juga Eliano pun dilakukan di Teritorial Indonesia, yakni di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Brussels, Belgia. Bisa dibilang apa yang diulas 163.com hanyalah bentuk ketakutan mereka kepada timnas Indonesia. Seiring kehadiran Marcel Gers dan Eliano, kekuatan timnas Indonesia praktis akan semakin menguat. Marcel Gers bakal memperkukuh lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu Eliano Reinders akan menambah daya dobrak skuad Garuda lewat tusukan-tusukan tajam yang dimilikinya. Jika tidak ada aral melintang, peluang timnas Indonesia menang di markas Cina sangatlah besar. Jika kondisi itu terjadi, Cina semakin terpuruk di klasemen grup C, yang mana sebelumnya mereka selalu kalah di 2 laga awal. Sebenarnya bukan hanya Federasi Cina saja merasa takut sebelum bertanding dengan timnas Indonesia. Sebelumnya juga media Vietnam hingga Malaysia juga memberikan statement yang memojokkan timnas Indonesia atas naturalisasi kedua pemain tersebut. Menurut laporan dari Bola, sebuah forum penggemar sepak bola Malaysia menuduh bahwa PSSI telah melakukan manipulasi dokumen dan berkolusi dengan FIFA dalam memperkuat tim nasional Indonesia dengan pemain-pemain naturalisasi. Forum tersebut sebagaimana dikutip media Vietnam Soha mempertanyakan bagaimana Indonesia dengan mudah bisa mendapatkan pemain keturunan Belanda yang merupakan generasi ketiga.
Sementara Malaysia mengalami kesulitan dalam proses naturalisasi pemain asal Belanda, yakni Match Dial. Tuduhan ini segera memicu kemarahan dari para penggemar Indonesia yang merasa tim mereka difitnah oleh penggemar Malaysia. Bahkan pengguna media sosial Indonesia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk menjelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sintayong menerima kabar buruk karena Martin Paes mengalami cedera pergelangan tangan pada Kamis lalu. FC Dallas menginformasikan cedera tersebut ketika Paes absen dari line up dalam pertandingan kontra San Jose pada Kamis pagi kemarin. Menurut keterangan klub Amerika Serikat tersebut, cedera yang mendera kiper berusia 26 tahun tersebut tidaklah parah, dengan menyebutnya sebagai minor. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia pun mengatakan bahwa cedera Paes dikategorikan ringan dan bahwa sang kiper tetap berangkat ke Bahrain dan juga Cina. Meskipun begitu, situs Football mengatakan hal yang berbeda. Sang penjaga gawang tersebut alami cedera pergelangan tangan yang bisa membuatnya absen selama kurang lebih 1 bulan. Mereka memperkirakan bahwa ex-kiper dari FC Utrecht tersebut baru akan kembali ke lapangan hijau pada awal bulan November 2024 mendatang. Jika benar demikian, maka Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia ketika melawan Bahrain dan juga Cina. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari memberikan respon soal Martin Paes yang mengalami cedera jelang laga Timnas Indonesia kontra Bahrain dan juga Cina. Martin Paes dikonfirmasi mengalami cedera sebelum FC Dallas melakoni laga lanjutan MLS saat melawan San Jose. Kendati demikian, kiper berusia 26 tahun tersebut tetap akan dibawa Sintayong saat Timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan juga Cina. Namun belum bisa dipastikan apakah Martin Paes bisa dimainkan atau tidak dalam 2 laga tersebut. Lebih lanjut, kiper Timnas Indonesia yang mulai tergantikan posisinya oleh Martin Paes itu juga enggan merasa puas dengan kabar tersebut. Yang jelas, Hernando Ari memberikan doa dan juga dukungan kepada Martin Paes agar segera pulih dari cederanya. Ya, saya tidak mau termakan berita yang belum tentu benar. Saya bisa pastikan, siapapun yang dipercaya untuk bermain bisa membuat timnas lebih bagus. Dan pastinya saya doakan Paes sembuh. Saya support itu, kata Hernando Ari. Media Cina memandang remeh Timnas Indonesia. Anak asuh Sintayong disebut sebagai tim yang tidak terkoordinir dengan baik. Timnas Indonesia akan punya amunisi baru jelang menghadapi Cina, sebab Meselgers dan Eliano sudah selesai menjalani proses naturalisasi. Hadirnya 2 pemain anyar ini juga menjadi bahasan bagi lawan skuad Garuda. Selain itu, tim Merah Putih juga punya pemain keturunan yang menjadi andalan. Walaupun mengakui keunggulan Timnas Indonesia yang diperkuat pemain keturunan, media Cina menyebut bahwa skuad asuhan Sintayong belum solid. Timnas Indonesia dianggap belum terorganisasi dengan baik, berbeda dengan tim Dragons yang diakui punya solidaritas tinggi. Meskipun secara nilai pasar Timnas Indonesia unggul, mereka bisa disebut sekumpulan pasukan yang tidak terkoordinasi. Sedangkan Cina, meskipun bernilai lebih rendah, namun memiliki kekuatan solidaritas yang tinggi, ditambah dengan keuntungan bermain di kandang. Mereka pasti bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tulis laporan media Cina Sohu. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.